Oke, kalau kita lihat pohon ini, pasti semua kita sudah tahu ini adalah pohon apa. Ini adalah pohon naga. Di pohon naga ini sebenarnya adalah bukan asli Indonesia ya. Iya, iya. Negara aslinya itu adalah salah Amerika Selatan dan Amerika Tengah, terutama daerah Meksiko ya. Nah, masuk ke Asia, tanaman ini itu melalui Vietnam, di bawah tentara Vietnam ke Asia Tenggara, kemudian menyebar sampai ke Indonesia pada tahun 1977. Nah, dari tahun itulah sekarang Indonesia malah yang menjadi pengekspor tertinggi untuk Asia Tenggara untuk daun naga ini. Nah, mungkin pohon naga ini sekarang yang kita itu sekarang berada di kebun Pak Danang ya. Iya, iya, Pak. Nah, ini daerah mana ini Pak Danang? Kepurjo, Pak. Kepurjo ya. Kecamatan Takran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin kami ingin tanyakan kepada Pak Danang. Jadi kayaknya ini hanya sekedar untuk aktivitas di masa-masa pensiun saya lihat ya. Iya, Pak. Nah, karena ini adalah ada rumah, kemudian ada Iya, Pak. belakangnya apa. Nah, jadi ini apa? Mungkin bisa Pak Danang cerita dulu. Kenapa Pak Danang tertarik untuk nanam kebun buah naga ini, Pak? Iya, Pak. Pertama yang dulu itu kebun jeruk besar itu. Sini Kabupaten Magetan sebagai sentral jeruk besar se-Indonesia itu. Iya. Itu tahun berapa itu, Pak? Itu tahun udah mulai Pak, mulai tahun 2000-an. Tahun 2000-an ya. mulai tahun 2000 udah mulai mengembangkan. Tahun 2000-an. Waktu itu terus jeruknya itu tahun 2018 itu ada serangan virus. Asal serangan virus itu terus menyerang ke buah jeruk kecil langsung ke jeruk besar. Itu tahun 2000 itu udah habis ya. Udah Pak Danang juga diikut apa nanam juga? Iya, ini dulu jeruk besar itu, jeruk Bang. besar. Iya. Tahun 2000-an ini apa ya? Kebun jeruk malah ya. Kebun jeruk itu. Ah, Dulu ini tahun 2005 itu kebun terbaik nasional, Pak. Oh, pernah jadi nasional? Iya, dulu? nasional yang dulu saya Itu jeruk apa jenis apa, Pak? jeruk nambangan, jeruk pamelo. Oh, pamelo. Jeruk pamelo. Oke. Tahun 2005 saya diundang Bapak Presiden waktu Pak Yudhoyono terus ke SBY ya. terus ke Kementerian Pertanian seperti itu dapat itu. Iya. Iya. Nah, itu terus start tahun 2018 sudah mulai runtuh jeruk-jeruk itu karena kena virus. Terus saya tanya ke ahlinya ke Telkom Malang, katanya kalau virus itu 5 sampai 10 tahun baru bisa ditanami lagi. Terus saya otomatis ngalihkan ke buah naga. Oh, jadi pas di tahun 2018 ya. 2018 mulai virus masuk. Mulai virus. Iya. Itu yang tanam ini naga tahun berapa? Itu tahun 2001, Pak. Oh, jadi baru ini ya. Barusan 2 tahun lebih sedikit itu. Nah, untuk belajar dari ilmu untuk nanam naga ini gimana ini, Pak? Apa? Itu dulu saya nanam dari daerah Banyuwangi. Saya tak kirim ke Banyuwangi ke sini gitu. Terus waktu itu saya nanam buah naga ini umur 1 sampai 1,5 tahun. Terus saya ketemu Pak Bayu. Makanya buah naga ini kira rusak, enggak banyak penyakitnya. Oh gitu. Iya, banyak penyakitnya. Terus saya ketemu Pak Bayu, gimana Pak Bayu buah naga itu biar buahnya bagus, besar-besar banyak. Terus saya disarankan pakai pupuk organik. Iya, karena pakai organik itu. Sekarang ini kalau saya lihat dari kawan-kawan kawan-kawan baik itu dari Ponorogo, kemudian Magetan, bahkan Madiun pun, ketika mereka tanya tentang pupuk KCL, kayaknya kita berguru kepada Pak Danang gitu. Iya. Jadi beberapa teman itu gimana kisahnya dulu. Jadi dari itu tahun berapa itu? Mulai Bapak tanam, kemudian ada masalah ya dengan naganya. Iya. Itu umur 1,5 tahun udah masalah. Udah saya pakai pupuk kimia terus, Pak. Kalau pakai pupuk kimia terus itulah biayanya mahal. Satu sekali pupuk itu biayanya sekitar 500.000.
Ini berapa luas ini Pak? Ini 1 hektar Pak. Ada 1 hektar ya? Iya. Itu berapa batang nih Pak? 1.400. 400 hektar ya? 1 batang ya? Iya. 1.400. Ini yang kalau proses penanamannya, ya saya tanya ini kok ada pohon randu ini kenapa? Itu untuk Pak, untuk penyangga Penyangga ya, ya? untuk penyangganan. Memang harus randu Pak ya? Enggak Enggak masalah. juga ya? Kalau pakai kayak randu ini nanti akarnya masuk ke randu. Terus nutrisinya bisa ambil dari daun pit randu itu. Oh, mereka bisa simbiosis ya? Simbiosis itu Pak. Iya, oke. Ini kalau yang untuk panen Pak Danang ini kan juga pakai musim ini kan Pak? Iya. Jadi kan salah saya kan sampai bulan 3 biasanya ya? Iya Pak. Itu berapa sekali musim itu? Kalau ini enggak musim, terus pakai lampu itu jadi musim. Kalau musim itu nanti musim lampu nanti sekitar bulan 11 udah ada lampu ya? Berhenti ya? Iya. Tapi kalau musim lampu harganya mahal Pak. Buahnya sekitar paling sedikit itu 15.000. Paling murah. Kalau udah pakai tidak musimnya lagi, Iya. kita pakai lampu, Itu ya paling minimal ya 15.000. itu per hari berapa kilo apa Pak? Per hari berapa kilo Pak bisa panen? Itu 1 bulan 2 kali. Itu berapa kilo tuh? Ya 1 kali panen sekitar umur segini sekitar 3 sampai 4 kuintal. 400 kilo. 500 kilo ya? Iya. Itu nutup nggak kalau seandainya dia lampu? Ini kan berapa jam per hari itu kalau seandainya tidak musim? Lampunya Pak. Lampunya 4 jam. Kalau 1 bulan itu saya total habis 1 juta. 1 juta untuk biaya listrik aja? Listrik ya. Terus kalau pakai kimia itu tambah 2 juta dari 3 juta. Tapi pakai organik tambah 500. Cuma 1,5 juta plus listrik plus pupuk organiknya itu. Iya. Jadi kalau tidak kalau dalam musim itu tidak pakai lampu ya? Enggak pakai lampu ya. Jadi ketika tidak musim saja pakai lampu untuk bisa merangsangnya itu. Nah, jadi dari beberapa kawan-kawan itu terutama di channel YouTube saya Pak Danang, itu ada beberapa kawan-kawan yang dekat ini mau tanya kalau dia beli KCL itu bagaimana? Nah, gini. Nah, ini sebenarnya adalah konten ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan itu. Karena Pak Danang waktu kita di YouTube itu memperkenalkan pabrik pupuknya. Iya. Lalu beberapa kawan-kawan di sekitar Jawa Timur itu mungkin di luar BSM ya mungkin ya. Iya. Itu mempertanyakan ya kalau saya pengen jumpa Pak Danang, kemudian saya beli KCL, bagaimana caranya? Apakah mau bisa langsung atau bagaimana Pak Danang? Langsung bisa Pak. Bisa itu nanti HP saya 081 234 48581. Terus nanti KCL-nya itu 1 liternya itu 35.000. Oh, 1 liter 35.000. Iya. Kalau di Jawa sekitar pengiriman nggak murah lah, kalau nak keluar Jawa agak mahal. Saya seluruh Indonesia bisa untuk pengiriman. Jadi memang itu apa yang menjadi pertanyaan kawan-kawan untuk KCL-nya bagaimana, apakah memang bisa dibeli langsung. Jadi mungkin dari jawaban dari Pak Danang, terutama untuk kawan-kawan yang ada di Jawa, iya. Nanti kalau andaikan pun ingin mendapatkan KCL atau mungkin bukan hanya mendapatkan produk langsung, tapi mungkin ingin belajar juga boleh ya. Siap. Jadi mungkin kami akan menyampaikan, akan menuliskan nomor Pak Danang dan alamatnya di konten kita ya. Siap Pak. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Danang ya dari informasinya. Mudah-mudahan jawaban dari kawan-kawan dari channel YouTube kami itu bisa menjawab pertanyaan yang selama ini menjadi pertanyaan yang tidak bisa kami jawab Pak Danang. Iya Pak. Karena saya pun sebelum minta izin juga tidak akan berani untuk menyampaikan nomor Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak Danang ya. Masuk ke